Baik, mungkin di sini kan kita mengulas terkait laporan praktikum aja dulu kan untuk yang PPL ini kita tetap ada laporan praktikum. Nah, untuk deadline-nya karena saya juga sebelumnya kan pernah ngasistenin akang-akang juga gitu ya di mata kuliah yang sebelumnya. Nah, ini tolong untuk diperhatiin juga ya kan kasih tahu teman-temannya karena gini, semester kemarin teh saya nggak tahu ada berapa mahasiswa lebih tepatnya karena dosennya tuh nggak ngasih data mahasiswanya kan. Saya tuh cuman nilai yang ada di classroom. Jadi mungkin yang di sini misalnya 6 orang ngumpulin lapaknya cuma 3 orang aja gitu Kang. Itu teh yang ke rekap di saya cuma 3 orang gitu yang story nilai. Jadi yang nggak pernah ngumpulin laporan praktikum itu nggak dapet nilai. Nah jadi di sini kan ada di classroom ada Kang Bobby, Kang Encep, ada Kang Ridwan, oh, ada ya di sini Kang Bobby, Kang Ridwan. Nah ini Kang Septian kan belum join classroom. Jadi diusahain gitu ya untuk join classroom sama yang lainnya juga, yang duanya lagi kan kalau nggak salah ini teh 6 atau 7 orang itu yang reguler sore. Karena ini rada krusial gitu ya untuk nanti ke penilaian ini sambil di share screen aja gitu ya. Nah ini kan baru 3 orang ya yang join ke classroomnya. Jadi tolong diinfoin lagi gitu akang-akang ke teman-temannya karena kalau nggak kenilai itu sayang gitu ya. Takutnya kayak yang kemarin. Nah, kalau yang kemarin itu kasusnya kayak gini. Kan kalau kalau yang dosennya Pak Ilyas, saya tuh nggak dikasih list mahasiswanya siapa aja gitu ya. Karena kalau misalkan mahasiswa tuh biasanya rekapnya dari praktikumnya gitu, yang ngumpulinnya siapa aja sesuai dari NIM. Nah, kalau sekarang mah karena dosennya Bu Ina, kebetulan saya juga pegang gitu ya untuk akun Ibu Ina. Nah, di sini teh ada yang reguler sore kan nama-namanya baru nge saya teh sekarang. Ini kan proyek praktikumnya. Nah, ini kan di praktikum teh ada 7 orang ya. Sedangkan di classroom baru 3 gitu. Ini yang 4 orang nanti teh takutnya nggak ke rekap gitu buat nilainya. Nah, misalkan ini Kang Syafiq nih. Dia tuh misalkan absennya lancar kan di sini mah sampai 6 gitu ya untuk praktikum. Tapi ini untuk yang di classroomnya belum ada. Jadi tetap aja itu teh nanti nggak akan kerekap gitu nilainya. Nah, makanya di sini untuk Lapra karena jadi evaluasi dari yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Kalau saya mah sekarang nggak apa-apa, dikumpulinya kapan aja gitu ya, karena ini cuma 8 modul. Tapi usahain harus semuanya ngumpulin gitu, Kang. Jangan sampai misalkan satu orang bener-bener nggak ngumpulin sama sekali apalagi nggak join classroomnya. Kasusnya yang kemarin tuh kayak gitu. Jadi kan kalau misalkan ini saya liatin gitu ya, kita teh kelas manajemen proyek ya. Nah, di orang di manajemen proyek ini tuh cuma 5 padahal kan mahasiswanya teh ada 7 di sini teh mungkin yang nggak masuk teh Kang Syafiq sama Kang Fizri. Nah, ini jadi untuk classroom mungkin yang nanti belum join ini dikasih tahu lagi ya karena yang namanya kemarin enggak ini ya, enggak masuk ke sini, enggak ke penilaian ini teh bisa jadi enggak kemasukin gitu nilainya teh yang 2 orang itu teh. Ya, jadi yang sekarang juga berpotensi kalau misalkan akang-akang ini yang belum pada join lempeng nggak kekerjain gitu ya untuk di PPL. Kalau eh pengujian bukan kalau yang proyek mah nggak apa-apa ya gitu misalkan di sini orang nggak ngerjain apa atau misalkan yang kerjanya 1 orang tapi ibaratnya ngasih reward lah gitu ya kayak ngerjain itu nggak apa-apa lah gitu kalau kalau saya masih ngasih toleransi di proyek tapi kalau untuk yang pengujian ini karena individu gitu ya lapraknya nah ini tetap harus ngumpulin gitu kalau untuk proyek paling nanti di akhir ini ya di akhir praktikum saya mau ngasih peer review gitu ya apa namanya kayak penilaian bukan peer review penilaian lah gitu ya penilaian itu jadi kayak akang ngasih nilai ke temen akang sendiri gitu karena ini ada 7 paling akang bisa menilai diri sendiri juga gitu jadi nanti biar sekali seorang isinya satu form aja akang bisa nilai sendiri terus nanti bisa juga ngenilai teman-temannya buat nilai akhirnya karena kan kalau misalkan nilainya semua rata sama 90 itu nggak make sense gitu ya. Nah, paling untuk yang nilai itu nanti
nggak form sih, lebih ke spreadsheet nanti saya bagiin gitu ya untuk plan proyek. Nah tapi untuk yang pengujian ini tetap balik lagi ke yang tadi, masing-masing itu tetap harus ngerjain karena ini lumayan penting gitu ya untuk nanti nilai akhirnya. Karena kalau misalkan ini yang join baru tiga, nanti yang ke rekapnya misalkan 3 orang, nah ini yang 4 orang nggak akan ada nilainya ke sini. Karena kebetulan kalau untuk yang pengujian ini bukan saya gitu mahasiswa apa bukan saya yang nginput nilainya. Kalau yang proyek tuh saya bisa nginput nilai gitu kan karena saya bantu-bantu Bu Ina buat nginputin nilainya. Tapi kalau yang pengujian ini tuh Pak Yulison dosennya tuh, jadi saya nggak bisa ngebantu gitu ya kalau misalkan ada yang nilainya nggak lengkap atau misalkan nilainya kurang, ini saya nggak bisa ngebantuin. Nah oke, jadi untuk PPL gitu ya, yang proyek juga jangan lupa mungkin besok kita adain Zoom lagi tapi paling sebentar 10 sampai 15 menit. Kalau misalkan ibunya nggak ada nggak apa-apa, langsung pada live aja gitu. Oke, kita ke modul 3 ya. Ini sebenarnya kita tuh udah terlalu ketinggalan jauh. Mungkin nanti akan ada satu pertemuan yang dirangkap pakai video gitu ya untuk yang pengujian. Jadi nanti kita langsung maju ke modul 5-nya. Paling ini Kang yang sama Pak Yulison teorinya udah sampai mana pengujiannya? Kan ini masih di modul 3 nih. Apa di teori udah lebih dari apa ini tuh yang white testing ya? Apa white box testing ya? Modul 3 teh. Gimana Kang untuk yang modul 3 udah sampai apa yang di teori apa udah nyampe white box testing? Sudah Kang, di teori udah sampai laptop. Oh di teori udah oke, berarti ini udah aman lah ya. Berarti nanti paling untuk pertemuan selanjutnya kita ngedouble aja gitu ya, langsung 2 pertemuan sekaligus. Yang satu video mungkin yang satu kita tetap Zoom. Karena kita teh kalau nggak salah ketinggalan satu pertemuan. Jadi karena banyak libur ya akhirnya itu Kamis Kamis Jumatnya banyak libur. Jadi kita ketinggalan lumayan banyak yang harusnya teh kita teh udah pertemuan ke 4 atau 5 ini tuh. Kalau saya kan ngasistenin yang di reguler pagi juga, santai udah pada pertemuan ke 5. Oke, jadi ini ke modul 3 aja langsung ya, tentang unit testing, pembuatan whitebox test case. Karena ini untuk whitebox testing tuh cukup penting gitu ya di bagian pengembangan aplikasi gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita tuh setiap kode yang ibaratnya tuh nggak ke kontrol itu pasti kalau tanpa white testing bakal ngaruh ke produksinya, bisa ke performa bisa juga ke keamanan. Nah jadi untuk saya kan di sini ada teori secara umumnya aja gitu ya untuk apa namanya pengujian white box dan black box. Jadi kan untuk yang white box itu terhadap source code, sedangkan black box itu tidak memerlukan source code atau langsung aja gitu ya ngetesting. Karena di sini unit testing itu pembuatan white box test case ini kalau nggak salah masih belum coding gitu ya Kang. Jadi di sini tuh masih bikin test case buat unit ininya unit testnya. Nah di sini apa namanya seperti biasa gitu ya ada yang perlu dibaca karena ini lebih ke teorinya kalau misalkan di pengujian. Karena Kang paling di sini langsung aja ke di bagian latihannya. Ini kan masih teori, makanya kan tadi saya nanyain dulu gitu kan, udah udah belum gitu di teori itu white box testingnya. Nah jadi di white box testing tuh dia lebih ke unit testing kode. Nah yang memang biasanya tuh kita kalau misalkan bikin software tuh ada function-functionnya. Misalkan kalau secara bayangan nih, SQL nih kan pakai SQL, tuh pakai database SQL. SQL tuh punya base function untuk melakukan sorting nih. Saya juga lupa gitu ya untuk SQL sorting algorithm apa ya Dit? What SQL use MySQL ya, sorry. MySQL. Nah, ini MySQL tuh 13 tahun yang lalu ya, Stack Overflow. Jadi pakai Quicksort. Nah, contohnya kayak gini. Kalau misalkan di project kita, anggap aja misalkan orang tuh bikin project tentang e-commerce. Nah, e-commerce tuh kan ibaratnya ada kita tuh mau melakukan sorting. Sortingnya tuh kan banyak, bisa berdasarkan tanggal, bisa berdasarkan nama, bisa berdasarkan jumlah pembelian. Nah,
ketika bikin function itu tuh di sini tuh kan tetap kita harus ada algoritmanya. Misalkan di sini publik double calculate ya. Misalkan kalau misalkan Akang di sini bikin tentang fungsinya tuh sorting, Akang mau pakai quick sort. Nah, quick sort itu kan nanti enggak serta merta Akang bikin satu function sorting, misalkan sorting angka doang gitu ya kan, pasti bikin fungsinya tuh sorting yang menggunakan tanggal, yang menggunakan nama, yang kalau menggunakan penjualan kan bisa disatukan mungkin sama yang lain gitu ya. Misalkan penjualan minggu ini, minggu kemarin, tinggal parameter yang diubah. Tapi yang poin pentingnya di sini adalah kan kita pasti bikin fungsinya itu beda-beda. Ada misalkan function sorting untuk teks, ada function sorting untuk angka, ada function sorting untuk date. Kalau pengalaman saya gitu kan kemarin bikin project microservice itu teh, setiap bikin function memang itu tuh apa namanya, kalau setiap tipe data itu tuh harus ada tanggung jawabnya masing-masing ya. Contohnya kayak yang tadi sorting untuk tanggal, sorting untuk teks, sorting untuk angka biasa integer, bahkan sorting untuk misalkan double itu sama integer dibedain gitu. Jadi ada fungsinya masing-masing untuk masing-masing tipe data. Nah, di sini ibaratnya kan ada contoh test case gitu ya, untuk misalkan kita bikin unit test. Jadi sebelum bikin unit test tuh kita harus ada case-nya dulu apa aja. Karena ini masih di teorinya gitu ya, paling di sini pengujian ini kalau yang kondisional ya, kalau yang kondisional tuh dia lebih ke apa namanya fundamental gitu ya kan, pasti di setiap logic itu ada apa namanya, ada basic yang if else-nya lah gitu. Kalau misalkan logic di function tuh gak mungkin kita mau masukin function itu tuh nggak ada if atau nggak ada sengaja looping. Pasti ketika kita bikin function kita nge-apply logic gitu ya. Nah, logiknya tuh harus jelas ketika datanya masuk, misalnya ada angka di sini sebentar. Nah, ada angka masuk contohnya, bentar ya, bapaknya ya. Nah, misalnya 5 1 3 6 7. Nah, kita bikin function eh, sort int gitu ya. Parameternya di sini ada parameter array data. Nah, jadi ketika misalkan kita ngesorting gitu ya di sini tuh datanya tuh semuanya harus sama dimasukin ke array, sebagai array gitu ya. Mungkin kalau misalkan di sini kita ngoding secara project, kadang yang nggak best practice-nya tuh kayak gini. Ada data yang masih dalam bentuk objek gitu ya, atau misalkan ada data yang memang misalkan ada di dalam respon API kan. Kalau misalkan respon API itu kayak gini ya. Misalkan ada produk, nama produknya tuh misalkan bola gitu ya. Terus penjualan 10. Nah, ini kan anggap aja objeknya tuh dia ada array di dalam objek. Ada array di dalam objek. Nah, di sini tuh ada dua data, misalkan bola dan sepatu. Sepatu 12. Nah, jadi kalau misalkan secara kode ini tuh kan hanya respon secara datanya gitu ya, secara data mentahnya raw, masih raw. Kalau misalkan kita bikin function itu kan kalau di pengujian tetap function itu harus single responsibility. Jadi sort integer ya udah sort integer aja. Gak bisa kita memasukkan respon API ini ke sorting di sini. Jadi kalau sepengalaman saya gitu ya kan, kalau misalkan respon API seperti ini nih, ada dua produk, pengen ngesorting produknya. Yang pertama-tama tuh memang yang diambilnya tuh di bagian dari data penjualannya. Jadi nanti tuh semua datanya memang yang dimasukinya tuh sebagai JSON gitu ya. Di sini ada JSON array, tapi tetap yang dipakainya mah di array penjualan. Karena setiap array di sini pasti ada penjualannya gitu kan. Mungkin ada yang nol juga gitu. Nah, itu kan nggak akan kemasukin juga sebenarnya. Nol tuh pasti di paling bawah kalau sortnya itu eh, descending gitu ya, dari gede ke yang kecil. Nah, tapi ingat di sini untuk pengujian teh kan tetap harus single responsibility. Sorting integer ya udah sorting integer aja, nggak sorting objek. Karena kalau misalkan saya lihat codingan-codingan saya yang beberapa tahun ke belakang,
kadang saya tuh ngelakukan sorting di controller gitu, kadang sortingnya tuh di mana-mana gitu. Jadi kalau misalkan yang bagus itu clean arsitektur gitu ya. Ketika mau ngoding, apalagi mau bikin unit test itu pakai clean arsitektur. Nah ini kalau misalkan saya ngoding, apalagi bikin microservice biasanya pakai yang kayak gini. Jadi ada entity, ada use case. Use case ini tuh lebih ke apa namanya business rules gitu. Jadi logik-logik. Kalau misalkan enterprise itu dia lebih ke apa namanya aturan secara enterprise. Mungkin kalau secara praktiknya itu kan ibaratnya kalau ada entitas produk, produk tuh harus ada apa aja gitu. Secara bisnis rule-nya itu ada apa aja. Nah di use case nanti tuh di produk tuh logiknya bakal ada apa aja. Salah satunya kan misalkan ada sorting gitu ya, sorting untuk produk. Nah, di fungsi sorting produk pasti kita tuh harus pakai sorting ini lagi. Mungkin untuk sorting integer, sorting string, sorting yang seperti itu dipakainya tuh di helper gitu ya. Ini kan kalau helper tuh di luar dari ini ya, di luar dari use case. Nanti kan kalau misalkan clean architecture itu harus bikin beberapa struktur folder. Nah, balik lagi ke pengujian. Jadi di sini misalnya untuk mau bikin eh, pengujian ke suatu sistem ini ada contoh nih pemuatan CFG dan test case untuk proses testing tuh di sini ada tabelnya. Untuk tabelnya tuh kan di sini ada urutannya ya. Jadi ini dari satu kode ini dulu yang dieksekusi, terus dua kondisional. Nah, terus ada node-nya lagi 3/4. 3/4 tuh itu tuh yang pertama berhasil, yang kedua error. Jadi ketika di sini eksekusi line pertama langsung dieksekusi line kedua tuh di sini untuk melakukan pengecekan koneksinya tuh berhasil atau enggak. Kalau berhasil ketiga langsung langsung selesai. Kalau misalkan gagal ya keempat gitu. Nah, jadi sederhananya tuh kan pengecekan gitu ya di sini tuh ada misalnya kayak yang kemarin saya teh bikin ini nih yang Big App. Nah, ini kan valid VIN nih. Valid VIN itu kan sebenarnya memang cuman satu line ya, return ini doang gitu. Tapi kalau misalkan di kode aslinya itu tuh memang bisa lebih kompleks gitu ya. Ada misalkan pengecekan dulu PIN-nya tuh ada nggak. Ini kan cuman ini valid PIN. Tapi kalau misalkan aplikasi utama cek dulu apakah PIN-nya itu terdaftar nggak di apa kartunya itu misalkan terdaftar nggak di database. Terus kalau misalkan udah terdaftar kan ibaratnya ngecek ke PIN input PIN kalau PIN-nya valid lanjut cek lagi apakah kartunya sesuai nggak dengan PIN. Nah, jadi untuk pembuatan test case-nya tuh seperti itu. Kalau misalkan dibuat ke node, nah contohnya sama ini kayak gini. Ini kan ada function login nih. Di sini tuh kita ngedefinisiin dulu gitu kan variabel con. Con itu kan diambil dari koneksi yang tadi. Terus ini line ini tuh ngeksekusi query yang ngambil data user yaitu yang diambilnya tuh dari user ID-nya tuh sama dengan username. Nah, di sini kan username tuh harus tahu dulu dari mana. Nah, ini kan ada di parameternya. Jadi kalau misalkan login kan dibikin function. Ada yang memang nggak usah dibikin function juga, tapi kan nanti nggak bisa dibikin unit testnya. Jadi untuk login misalnya di sini dibikin function dengan parameter username sama password. Nah, habis itu dicek. Jadi cuman ngambil username itu dari parameter. Kalau misalkan di sini tuh lebih dari nol atau misalkan datanya tuh ada, sebenarnya memang ini pakai query lama gitu ya. Nah, ini rate-nya tuh langsung ke si enggak rate maksudnya sorry, langsung ngecek lagi ke kondisional yang selanjutnya. Kalau misalkan salah langsung return salah gitu ya. Kalau misalkan usernya tuh nggak terdaftar. Nah, setelah itu ngecek gitu kan. Kalau misalkan di sini apakah passwordnya yang dari parameter apakah sama dengan yang ada di database yang ada di raw password. Nah, setelah itu kan langsung return true atau false. Kalau misalkan di sini return false berarti passwordnya salah. Kalau returnnya true berarti benar. Nah, secara node-nya tuh kayak gini. Jadi yang pertama kan definisiin dulu gitu ya koneksi. Yang kedua di sini melakukan query. Yang ketiga pengecekan kondisi. Di pengecekan kondisi kalau di sini salah atau nggak terdaftar langsung return. Kalau misalkan di sini benar, cek dulu passwordnya benar atau enggak. Kalau misalkan
passwordnya bener di 5 langsung ke 8. Kalau salah juga ya tetap ke 8 return, tapi returnnya tuh dengan return false. Nah, seperti itu. Jadi untuk sekarang ini masih sama gitu ya, seperti yang tadi. Untuk pertemuan sekarang tuh sebenarnya nggak ngoding gitu ya. Ini kalau misalkan di modul sih juga kurang tahu gitu ya. Untuk ini diberikan sebuah program source code login, ini nggak ada ya source code-nya. Kalau saya lihat-lihat nggak ada source code-nya, tapi dibikin aja gitu ya. Mungkin untuk latihan sama tugasnya tuh lebih ke bikin table kayak yang di atas. Nah, ini spesifikasinya kayak gini. Nah, jadi nggak usah ini gitu ya, nggak usah terlalu kompleks, nggak apa-apa karena ini reguler sore kata saya juga kalau sama saya mah reguler sore masih banyak pelonggaran. Tapi yang penting di sini ada contoh dari implementasi test case unit testnya seperti ini ya, seperti yang ada ini ada contoh source code-nya gitu kan nanti boleh pakai ChatGPT, terus misalkan yang dieksekusi per lainnya seperti apa, terus ordering nanti node-nya tuh kayak gimana kalau misalkan dari satu sampai selesai. Nah, setelah itu nanti apa namanya dibikin ke latihan sama ke tugasnya aja. Nggak apa-apa Mbak. Kalau sekarang mah saya mikirnya nggak usah sesuai format juga nggak apa-apa karena yang penting pemahaman anak-anak aja gitu ya terkait pengujian itu seperti apa. Karena yang poin pentingnya di sini mah memang ke ininya aja gitu ya, ke ilmunya dulu, jangan terlalu mikirin format. Oke, jadi untuk modul 3 paling seperti itu aja. Ada pertanyaan dulu mungkin akang-akang? Kang Bobi, Kang Ridwan, ada pertanyaan mungkin atau ada yang belum paham? Kang Septian aman, Kang? Aman, Kang. Oke, aman, Kang Ridwan aman juga. Oke, jadi paling itu aja ya untuk pertemuan kali ini karena biasa memang kita nggak terlalu lama juga ya untuk Zoom-nya. Jadi saya simpulin lagi gitu ya hasil pertemuan hari ini. Untuk pertemuan ini kan kita bikin unit test, nggak ke codingannya sebenarnya lebih ke test case-nya aja, tapi tetap harus ada kode, kode gitu yang dilakukan test case-nya. Nah, jadi untuk pelatihan dan tugasnya karena ini nggak ada codingannya, paling nanti akan bikin codingan dari ChatGPT gitu ya, yang ada apa nama sesuai dari spesifikasi ini, terus nanti tinggal dibikinin table-tablenya aja kayak gini. Nah, untuk bikin node-nya paling bisa pakai Draw.io aja gitu ya, karena biasanya saya juga kalau bikin diagram-diagram tuh lebih cepet Draw.io untuk ini misalkan flow untuk bikin node-nodenya biar cepet. Misalnya ini satu, kan ini kedua. Nah, ini biar cepet kayak gini, pakai ini aja, pakai Draw.io. Nah, di tabelnya harus ada yang seperti ini gitu, Kang. Urutan dari logiknya itu seperti apa. Misalnya ini ke sini, gayanya lurus gitu kan. Setelah itu ke sini. Nah, ini buat patokan aja gitu ya. Nanti Akang bisa bikin sendiri sesuai dari logik yang Akang bikin. Karena pasti setiap orang beda-beda gitu ya logiknya. Mungkin kalau diskusi juga nggak apa-apa gitu kan. Karena di sini Akang juga pasti kalau misalkan yang udah kerja mah pengalamannya lebih banyak gitu di proyeknya. Oke, seperti itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, paling jangan lupa gitu ya nanti dikerjain laporan praktikumnya. Tidak ada deadline gitu ya seperti biasa. Yang penting nanti ya kalau misalkan waktunya sudah UAS itu udah selesai semua biar nanti saya langsung setorin gitu nilainya. Tapi mungkin nanti kalau yang masih belum-belum saya ingatin juga lah nanti di akhir-akhir. Oke, terima kasih mungkin atas kehadirannya Kang Bobi, Kang Ridwan, Kang Septian. Nanti jangan lupa ya Kang Bobi atau Kang Ridwan atau Kang Septian buat ngirim role-role yang ada di proyek itu karena Ibu Inanya udah nanyain gitu atau enggak misalkan nggak dikirim juga nggak apa-apa gitu ke grup tapi kalau misalkan nanti Bu Ina nanyain udah ada gitu role-nya masing-masing tuh ngapain aja. Oke, jadi seperti itu aja ya. Kalau begitu mungkin saya tutup aja. Terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.